kembali bersama kami dan masih membahas mengenai persoalan di Tanah Abang. Tadi ada usulan dari Pak Darmaning Tias untuk memindahkan sebagian ke Pulau Gebang ya, bukan saya langsung pikirannya Bantar Gebang, makanya tadi saya bilang oh ini konotasinya adalah sampah, tapi Pulau Gebang ya berbeda lagi nih karena Gebangnya aja. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Nainggolan, silakan Pak. Saya mau sampaikan yang pertama bahwa pengelolaan wilayah DKI Jakarta kita sudah punya Perda Rencana RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, yang kemudian diturunkan lebih detail lagi menjadi RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Nah, termasuk wilayah-wilayah Tanah Abang apa semua sebenarnya sudah ada, dan pola transportasi makro semuanya sudah mengacu, sudah terintegrasi dengan RTRW ini, dengan RDTR ini, termasuk jalan-jalan Jati Baru apa semuanya sudah menjadi bagian daripada RDTR ini. Nah, itu kita sudah punya grand design tentang Jakarta ke depan. Nah, yang menjadi persoalan adalah apa yang dilakukan di Jati Baru ini sama sekali mengabaikan itu, mengabaikan konsep grand design yang sudah ada. Nah, termasuk merubah fungsi dan lain sebagainya, maka saya pikir bukan lagi dalam konteks pengelolaan. Apa tadi dikatakan Bang Angga, terobosan begitu? Kalau menurut saya pengelolaan ya ialah mengoptimalisasi manfaat yang sudah grand design yang sudah ada. Nah, kalau dia melakukan terobosan, maka harus dirubah dulu aturannya. Nah, dirubah dulu peraturannya baru kita buat. Sebab kalau peraturan tidak dirubah, dilakukan terobosan, itu pelanggaran hukum. Nah, karena itu bukan kekosongan hukum gitu loh. Itu pelanggaran hukum. Nah, jadi saya pikir ya cukup lah ini langkah pertama ini. Jangan ya katakanlah ini semacam pil pahit ya, pil pahit. Belajar dari langkah pertama ini, saya pikir untuk langkah berikutnya Pak Gubernur, Wakil Gubernur harus bertindak lebih hati-hati dan seperti ya jangan lagi dadakan mengambil tindakan dadakan. Nah, harus betul-betul dilihat dari aspek grand design tadi juga ya, termasuk melihat grand design-nya dan melihat semua kepentingan. Jadi tidak hanya melihat satu segmen tertentu gitu. Ya karena mungkin fokusnya hanya pedagang kaki lima. Nah, dampaknya ternyata terjadi singgungan dengan sopir angkot, terjadi singgungan dengan pedagang-pedagang di dalam, terjadi singgungan dengan warga dan lain sebagainya. Karena terjadi perubahan yang sangat-sangat radikal. Langsung saja, Bang Angga. Ya, tadi kalau dikatakan Pak Dewan memang betul ada Perda 1 tahun 2014 ya mengenai rencana detail tata ruang. Nah, memang ya kita juga nunggu masukan juga dari Dewan apakah Perda 1 tahun 2014 juga harus ada revisi atau pembaharuan misalnya, karena kan ini sudah hampir 5 tahun berjalan gitu kan. Karena tadi juga menyangkut Tanah Abang ini kan bukan hanya persoalan infrastrukturnya, tapi ini kan persoalan sosiologis dan behavior masyarakat. Memindahkan Tanah Abang ke Pulau Gebang itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Harus ada insentif, ada banyak hal lah. Memindahkan suatu hal yang udah tradisi yang udah bertahun-tahun gitu kan. Ini kan perlu sebuah rekayasa sosial juga. Tapi saya sepakat ya memang harus ada kehati-hatian. Tapi tentunya juga dalam era yang sangat begitu cepat ini harus juga ada terobosan-terobosan. Tapi tetap juga harus ada sebuah payung hukum. Nah, saya rasa sih Mas Anies ini kan tipikal orang berbasis akademisi. Beliau sangat, yang saya tahu ya, sangat hati-hati sekali gitu loh. Tapi di sisi lain juga saya sepakat bahwasanya memang harus ada payung hukum yang dilakukan, Pak. Mungkin juga Pak Dewan. Tapi benar yang dilakukan saat ini tidak berdasarkan. Ya artinya secara makro kan tadi ada Undang-Undang 38 2014, Undang-Undang tahun 22 2009 yang bicara mengenai rekayasa lalu lintas. Tapi kan secara teknikly tadi kan ada beberapa hal yang harusnya memang diatur lebih detail. Nah, saya harapkan sih sebenarnya Dewan juga bisa lebih kritis, karena sampai 100 hari ya, bukannya saya karena posisi pro Anies Sandi, tapi saya melihat belum ada produk hukum, Pak. Belum melahirkan pergub-pergub, Pak. Nah, harusnya ini kan produk dari government ini ada regulasi. Regulasi itu ya mungkin kalau gubernur ini adalah pergub. Ya kalau dengan DPRD mungkin perda. Nah, ini sejauh mana sebenarnya akselerasi daripada produk-produk hukum ini bisa dilakukan. Nah, dari sisi ini melihat perlunya nih di push juga, sehingga
misalnya bisa aja ada pergub mengenai tadi tata kelola Tanah Abang misalnya. Ini kan bisa dipergubkan misalnya, sehingga juga benar-benar ini pendekatannya benar-benar komprehensif. Tapi sekali lagi juga dalam era seperti ini tidak bisa juga serial Malulu. Seperti misalnya kemarin kita bicara mengenai DP 0 rupiah. Ya kalau bicara misalnya regulasinya harus clear semua, kapan membangunnya? Jadi ada action untuk yuk kita develop dulu. Apa dia memang test the water? Ya, develop dulu, artinya baru nanti ya regulasinya ini kan discuss juga dengan Pak Dewan dan lain sebagainya, karena juga itu menyangkut sinergi juga dengan pemerintah pusat, bagaimana FLPP-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak execute ya nggak jalan-jalan ini juga barang gitu. Jadi maksud saya kita sama-sama lah, karena juga tujuannya kan Anies Sandi juga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Semua juga sama, Pak Dewan juga sama. Melaksanakan janji kampanye ya. Jadi saya rasa ini wadah lah untuk kita Nainggolan. Ditantang nih, kok nggak keluar aturan? Sampai dengan hari ini 100 hari lebih tidak satu usulan prakarsa pun dari eksekutif tentang perubahan peraturan Perda. Ya, kebutuhan landasan-landasan yuridis itu bisa dirasakan oleh eksekutif di dalam setiap tindakan-tindakannya. Kalau dirasakan ada kendala yuridis dari aturan-aturan yang sudah ada, ya segera dong diajukan inisiatifnya, rancangan perubahan Perda. Sampai dengan hari ini tidak satu pun Perda yang sudah diajukan untuk dibahas bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang transportasi kita juga sudah punya Perda nomor 5 tahun 2014 yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RT RW maupun RDTR itu tadi. Ini udah satu kesatuan. Nah, dan seyogianya semua produk-produk itu yang menjadi landasan kinerja, yang menjadi landasan yuridis bagi seluruh kinerja pemerintahan, supaya arah daripada pemerintahan itu jelas. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan juga bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah sebuah estafet, jadi kesinambungan daripada kepemimpinan sebelumnya. Maka pengalaman dari pemimpin sebelumnya harus diambil. Nah, kekurangan dari penyelenggaraan pemerintahan di masa-masa yang lalu yang terjadi adalah penyempurnaan, perbaikan. Nah, apa tentang Tanah Abang sudah dilakukan tindakan-tindakan oleh Pak Jokowi, Pak Ahok, dan seterusnya. Sudah ada contoh. Alangkah baiknya kalau berangkat dari contoh ini dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang sudah dicapai. Jadi tidak tiba-tiba hilang semua, diterabas begitu, bikin yang baru, menjadi sia-sia perjalanan bangsa ini dari hari ke hari. Setiap kepemimpinan hilang sirna begitu saja kalau kita tidak mengambil manfaat daripada itu. Nah, itu sebenarnya hal yang paling mengherankan bagi kita, dan itu telah saya sampaikan di dalam rapat dengan Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur waktu itu Pak disampaikannya? Di dalam rapat pertama Pak Gubernur dengan DPRD, saya sampaikan itu di Badan Anggaran bahwa kepemimpinan adalah sebuah estafet kepemimpinan. Estafet 5 tahunan. Maka hal-hal baik yang sudah diletakkan oleh gubernur sebelumnya harus dilanjutkan. Kalau ada kekurangan-kekurangan diperbaiki. Nah, itu yang kita karena kita merasakan bahwa gubernur sebelumnya, dan kita juga mendapat respon dari publik, banyak hal-hal yang cukup baik, termasuk tentang Tanah Abang. Masyarakat sudah bisa merasakan betapa lancarnya perjalanan lalu lintas di kawasan Tanah Abang waktu Pak Jokowi memaksa dengan cara yang persuasif, pedagang harus masuk ke dalam. Artinya semua fungsi trotoar, fungsi jalan, semua dikembalikan kepada fungsi yang semestinya. Dan itu seyogianya menjadi landasan awal dalam pengelolaan itu. Jadi supaya semua berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Kalau di dalam ternyata harmonisasi dari semua apa ini kurang, itu mari kita perbaiki. Itu yang harus diperbaiki. Gitu. Tanggapi dulu sebelum tentunya saya sepakat ya. Pertama, government ini kan memang berkelanjutan. Jadi Anies Sandi dari awal itu tidak pernah bilang
akan meninggalkan suatu yang apa namanya yang sudah baik akan dihilangkan. Kita bicara misal kartu juga, ya kan, KJP plus gitu kan. Nah, artinya memang kita tidak menghilangkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Kita apresiasi. Nah, dalam hal ini saya sepakat memang penataan Tanah Abang ini harus komprehensif. Tidak bisa juga PKL itu dibiarkan di jalanan, tidak bisa. Itu harus direlokasi dan itu juga ada tanah Pak di dalam situ yang memang rencananya Saranajaya itu PD Saranajaya akan membebaskan dan akan direlokasi ke dalam. Tapi tentunya tadi planningnya juga tidak bisa tiba-tiba, kan ini ada jangka pendek, menengah dan panjang. Dan tentunya yang terpenting menurut saya adalah bersinergi juga dengan kereta api juga Pak. Nah ini kan juga yang harus dilakukan karena sebenarnya yang bikin macet ya, yang bikin banyak ini kan memang adalah adanya lalu lintas ke stasiun itu yang mungkin hampir 100.000 orang setiap hari kan gitu. Dan belum lagi juga bagaimana tadi apa namanya mobil-mobil memang mengangkut barang dan lain sebagainya masuk ke pasar Tanah Abang ini kan harus trafiknya juga harus dikaji. Nah penting juga mungkin dengan hal seperti ini ada momentum untuk ya duduk bersama-sama lah menyelesaikan secara ini dan kita bikin suatu apa namanya evaluasi bersama juga Bang, yang terbuka dan apalagi sekarang kan era teknologi informasi semua orang bisa mengawasi dan ikut berpartisipasi. Mungkin mau ditanggapi lagi? Ya, jadi saya sepakat bahwa di dalam perkataan memang begitu, tetapi di dalam tindakan sedikit agak berbeda kita lihat. Oke, berbedanya seperti apa Pak? Iya berbeda, hampir semua katakanlah Tanah Abang yang sudah disentuh oleh Pak Jokowi, Ahok, tiba-tiba dia apa begitu saja. Kemudian muncul lagi wacana-wacana yang lain, misalnya seperti ya sedikit keluar becak misalnya, yang sudah selesai pada zaman setelah Bang Ali, tiba-tiba muncul lagi zombie dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti ini saya pikir hampir kurang sesuai antara perkataan dengan tindakan. Nah itu yang saya pikir harus kita luruskan, jadi supaya sungguh-sungguh itu terlihat di dalam tindakan-tindakan. Nah, termasuk juga, memang saya sepakat bahwa Pak Anies Sandi juga pada waktu kampanye juga memberikan plus. Ada KJP plus, KJS plus, dan ada sebuah pengakuan. Nah, namun itu tadi di dalam tindakan 100 hari ini, ya sepertinya tidak ada peningkatan, justru dari ya kita mendengar juga laporan-laporan dari masyarakat sudah mulai berkurang. Pelayanan tingkat kepuasan masyarakat terhadap KJP, KJS, terhadap pelayanan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu sudah semakin berkurang. Disiplin atas seluruh kinerja birokrat juga sudah semakin berkurang. Kenapa? Pada waktu Pak Ahok membangun sebuah sistem pengawasan, itu pengawasan melalui KLU, di mana masyarakat juga punya kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap seluruh kinerja. Nah, maka begitu pengaduan-pengaduan begitu cepat, yang efeknya apa? Ada ketakutan yang luar biasa terhadap birokrat sehingga dia harus disiplin. Dan itu yang terjadi. Nah, sekarang saya melihat semakin berkurang. Baik. Kita akan lanjutkan kembali diskusinya di Saling Silang usai pariwara berikut. Tetap bersama kami.